Ya, terima kasih Pak Ingolf. Yes, Pak. Suara saya jelas ya, kedengaran ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tubuh Kristus. Kita bersyukur ya kalau hari-hari ini kita boleh terus intim dekat dengan Tuhan, ya. Dan pagi hari ini saya mau sharing, jadi ada bacaan kita dari Roma 12 ayat 1 sampai 8 mengenai persembahan yang benar. Karena waktu saya jadi tidak akan membahas dari ayat 1 sampai 8, jadi saudara bisa bahas di rumah, ya bisa dibaca lagi. Saya hanya akan baca di dalam ayat yang pertama. Next. Ya, kita baca sama-sama ya, walaupun saudara di mute. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan atau korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita mempersembahkan persembahan yang benar. Kalau di bank, kalau mau mengetahui uang yang palsu, ya nggak usah cari tahu yang palsunya seperti apa gitu, tapi cari tahu yang benarnya seperti apa, yang aslinya gitu ya. Nah, pagi hari ini, kalau kita mau berbicara mengenai mempersembahkan tubuh sebagai persembahan atau korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, kita mau lihat ke belakang, saudara. Next, kita lihat ke Perjanjian Lama. Nah, berbicara korban atau persembahan di Perjanjian Lama, ya, firman Tuhan mengatakan banyak sekali, khususnya dalam imamat, ya, dikatakan bahwa mempersembahkan apa biasanya lembu sapi, kambing domba, burung tekukur, dan lain sebagainya. Nah, pagi hari ini saya kasih ilustrasi dari firman Tuhan ini adalah ya hanya mengenai domba. Tuhan pada saat orang-orang Israel melakukan dosa, ya mereka misalnya ada seseorang Israel berbuat dosa, dia akan datang kepada imam. Dia akan berkata kepada imam, "Imam, aku sudah melakukan dosa sesuatu, dosa yang ya ini akan membawa hukuman." Dia tahu karena hukum Taurat mengatakan bahwa setiap dosa ada hukumannya, saudara. Dan imam, dia hanya mengatakan, "Oke, kamu datang kepadaku bawa domba." Misalnya orang tersebut bilang, "Imam, boleh nggak saya ngaku aja di hadapan Tuhan, nggak usah bawa domba." Imam bilang, "Nggak bisa. Harus bawa anak domba." Dan dikatakan dalam Ulangan 17 ayat pertama, janganlah mempersembahkan lembu atau domba yang ada cacatnya. Jadi domba yang dipersembahkan itu tidak boleh ada cacatnya. Sedikit pun, misalnya, kalau itu Pak Billy pernah dalam khotbahnya mengatakan matanya misalnya maaf ya, jereng gitu, atau kakinya pincang, atau apa, dan lain sebagainya, saudara. Ya, tidak boleh ada cacatnya. Dan ketika domba itu dibawa kepada imam, saudara, imam tidak lagi melihat orang berdosa ini, saudara. Kenapa? Karena orang berdosa ini di mata imam itu udah mati dia. Tetapi imam melihat kepada domba itu. Dia periksa domba itu. Setelah diperiksa, ya, bahwa domba itu layak untuk Tuhan, tidak bercacat celah, maka si orang berdosa itu diminta untuk memegang kepala domba itu. Dan dia mengakui dosanya di hadapan imam itu, saudara. Misalnya mengaku dosa, aku sudah melakukan zina, aku ini. Dia mengakui di hadapan imam, dan dosa itu berpindah kepada domba. Jadi saudara, perintah untuk mempersembahkan anak domba bukan tanpa alasan, melainkan suatu maksud yang sangat khusus, yaitu untuk menggambarkan sang penyelamat yang direncanakan Allah. Jadi dosa ini pindah kepada domba, dan domba itu disembelih dan dipersembahkan di atas mezbah menjadi korban bakaran. Itu berlangsung terus-menerus ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Tetapi mungkin Allah berpikir, mana mungkin seekor anak domba dapat menghapus dosa manusia? Nggak akan mungkin.
Sehingga next di dalam perjanjian baru dikatakan apa? Yohanes 1 ayat 29 mengatakan pada saat Yohanes Pembaptis melihat Yesus. Lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Allah melihat bahwa tidak mungkin binatang dapat menghapus dosa manusia. Dulu orang Israel mungkin hanya berjumlah 2 atau 3 juta orang, saudara. Dan bertambah banyak. Dan sekarang orang miliaran, 8 miliar lebih, saudara. Tidak akan mungkin anak domba dapat menjadi sarana untuk menghapus dosa dunia. Oleh karena itu, ya, seperti dikatakan tadi oleh Penatua Pak Budi Setiawan, hari-hari ini kita akan menghadapi Paskah, saudara. Hari Jumat nanti kita akan peringati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Betapa suatu karya yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, Allah kita, Bapa kita yang menjadi kreator dari penyelamatan manusia. Ya. Kemarin ini saya berbicara dengan anak-anak saya, generasi kamu adalah generasi yang beruntung. Kenapa? Karena orang tua kamu, orang-orang tua, teman-teman sebaya kamu di sekolah atau di kampus, kebanyakan mereka sudah mengenal Tuhan. Tetapi generasi orang tua kamu, ya, generasi papa saya bilang, orang tua papa mungkin waktu itu belum mengenal Tuhan. Ada banyak orang tua dari teman kamu, mereka tidak mengenal Tuhan. Bahkan generasi yang sebelumnya, generasi dari kakek kamu, itu mereka kebanyakan. Ya, kalau kita melihat saudara-saudara, ya orang-orang tua kita, kakek kita ke atas, apakah mereka sudah mengenal Tuhan, saudara? Saya yakin mungkin ada yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi kebanyakan, ya sebagaimana saya punya orang tua waktu itu belum mengenal Tuhan, saudara. Ya, Tuhan melihat itu, bahwa generasi-generasi mereka akan mati binasa. Oleh karena itu Bapa mengutus anaknya yang tunggal 2000 tahun yang lalu. Menjadi apa, saudara? Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Allah membuat Yesus anaknya menjadi dosa. Seperti anak domba itu, saudara. Anak domba yang tidak berdosa, tidak bercela, ditimpa dosa. Dikatakan bahwa dalam firman Tuhan, bahkan kutuk ditimpakan kepada Yesus. Bukan berarti pada saat kutuk ditimpakan kepada Yesus, dosa dunia ditimpakan kepada Yesus, Yesus menjadi berdosa, tidak, saudara. Hari-hari ini, ya di dalam Paskah kita, saya melihat ada satu pergumulan yang sangat luar biasa. Ya makanya kita di dalam Paskah nanti hari Jumat, saudara, jangan lupa ya nanti kita ibadah tanggal 2 April jam 9 pagi ya di channel YouTube Abalop KTC JGC ya. Bagi kita semua, bagi tubuh Kristus, kita mau melihat bagaimana perjuangan Tuhan Yesus, pergumulan Tuhan Yesus yang terbesar, bukan ada di Golgota, di salib itu, saudara. Tetapi pergumulan yang terbesar adalah pada saat dia ada di Getsemani. Dikatakan dalam Lukas 22, pada saat dia berdoa, peluhnya menjadi seperti tetes-tetes darah. Saudara, mungkin kalau dari antara saudara ada yang dokter, saudara tahu ada istilah medis yang mengatakan hal yang demikian. Bagaimana seseorang bisa mengalami tetesan-tetesan keringat itu seperti darah, saudara. Saya lupa namanya, ya. Dan itu terjadi karena apa? Karena suatu dikatakan dalam saya lihat di Google gitu ya, saya googling, itu orang yang mengalami hal itu adalah orang yang mengalami ancaman, mengalami stres, mengalami suatu hal yang menakutkan, yang sangat menakutkan. Itu terjadi kepada Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus pada saat di pergumulan di Getsemani, dia tidak sedang takut akan kematian. Amin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berapa kali dalam Injil mengatakan bahwa janganlah takut kepada orang yang dapat membunuh tubuh. Ya, tetapi takutlah kepada orang yang dapat membunuh tubuh dan jiwamu di dalam neraka.
Tuhan takut karena apa? Akan ada keterpisahan antara Yesus dan Bapa untuk waktu yang beberapa saat, saudara. Sehingga di dalam Lukas 22 tersebut dikatakan Allah mengutus seorang malaikat untuk datang memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Dan haleluya, ya, malam itu di Getsemani dia menang, saudara. Amin. Dia menang dan dia siap menghadapi semua, menghadapi cercaan, menghadapi hinaan, menghadapi siksaan, menghadapi cambukan. Saudara, dikatakan pada saat tradisi Yahudi itu cambukan-cambukan yang dilakukan itu setiap kali. Jadi cambukan itu ada sesi-sesinya, saudara. Pada saat sesi ke-1 dicambuk, itu Yesus mengalami cambukan itu 39 kali, saudara. Sekali cambuk. Saya tidak tahu dia berapa kali dicambuk, saudara. Diludahi, ya, saudara, kalau muka saya lah, contoh saya, misalnya ada seorang saudara meludahi saya, mungkin saya akan begitu marah gitu, saudara. Ya, tetapi Yesus, mungkin orang-orang ratusan ribuan, bahkan kalau kita sendiri pun hadir di situ, ya, mungkin kita menjadi bagian dari orang-orang Yahudi tersebut yang meludahi. Itu semua, saudara, adalah korban yang Yesus lakukan pada saat dia ada di Getsemani, pada saat dia ada di Golgota, pada saat dia ada di dunia, dan dia menghapus dosa kita. Jadi kita lihat yang pertama adalah Tuhan memakai domba untuk menjadi korban penghapus dosa, saudara. Tetapi karena itu tidak memungkinkan untuk dunia ini, sehingga Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, menjadi anak domba, menjadi korban bagi penghapus dosa dunia. Dosa orang-orang tua kita, dosa anak-anak kita, bahkan dosa cucu-cucu kita, generasi-generasi kita. Ya, mungkin kita udah nggak ada lagi di dunia ini. Tetapi apa yang diajarkan di dalam Mezbah Koram Deo ini, saudara, hari-hari, minggu-minggu lalu sudah diajarkan bagaimana mengajarkan anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak hal yang diajarkan di sini. Saudara bisa melihatnya kalau saudara mau mendengar lagi kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa minta, ada channel YouTube khusus Satu Tubuh, Tubuh Kristus MCD. Itu yang di situ ada video-video yang khotbah-khotbah atau renungan-renungan yang disampaikan setiap pagi di Mezbah Koram Deo pagi dan juga Mezbah Koram Deo malam, saudara. Sehingga kita boleh menguatkan diri kita, anak-anak kita ajar mereka untuk mereka hidup di jalan-jalan Tuhan. Nah, saudara, yang ketiga, next. Tuhan minta kepada kita di zaman akhir ini, saudara, ya, bahwa kita nggak perlu lagi mengorbankan tubuh kita untuk menjadi korban bakaran, atau kita tidak perlu lagi disalib. Cukup Tuhan Yesus aja satu kali disalib. Ya, Tuhan hanya minta di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu di atas mezbah. Sebagai apa? Persembahan, atau di dalam terjemahan aslinya adalah korban. Korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati itu dalam terjemahan lainnya dikatakan bahwa itu adalah yang sudah sepantasnya, sudah selayaknya. Jadi tubuh kita itu dipersembahkan, itu sudah selayaknya kita berikan kepada Tuhan. Karena nggak usah ada lagi pengorbanan domba, nggak usah lagi Tuhan Yesus disalibkan kedua kali, nggak usah. Tetapi Tuhan menuntut, meminta kita, memberikan hidup kita, diri kita, untuk menjadi korban bagi Tuhan. Nah, korban seperti apa, saudara, yang Tuhan minta? Yang pertama adalah korban hidup kita. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya, jadi Tuhan meminta kita mempersembahkan korban yang hidup. Ya, bukan korban yang mati, saudara. Ya,
Seringkali kita diajarkan untuk mempersembahkan bagian-bagian tubuh kita. Bagaimana kita mempersembahkan mata kita, saudara. Ya, seringkali bukankah mata ini, saudara, saya pria dan saya menyukai keindahan. Saya begitu dites, saudara. Ya, AVK saya ini orang visual, saudara. Saya suka menyukai keindahan. Dulu saya suka melihat perempuan-perempuan cantik, apalagi yang potongan-potongan bajunya nggak sempurna. Itu indah di mata saya, saudara. Tetapi Tuhan meminta kepada kita untuk kita mempersembahkan mata kita. Bukankah dengan mata ini seringkali kita bisa memandang orang dengan sombong, saudara? Ya, kita orang berohani seperti apapun, saudara. Ya, Kak Edi kemarin sampaikan dalam sharing kemarin pagi. Ada banyak mungkin hamba Tuhan di luar. Ya, saya punya papa mertua. Ya, papa mertua saya sekarang sudah di sorga. Ya, tetapi pada saat dia masih hidup, dia tinggal di Sumatera Utara, dia seringkali datang ke Jakarta, diundang oleh gereja ini, gereja itu, gereja ini, gereja itu, saudara. Dan seringkali karena dalam komunikasi, percakapan, ya seringkali Papa cerita gitu, aduh hamba Tuhan anu jatuh, hamba Tuhan ini begitu, hamba Tuhan ini begitu. Ya, dan itu mereka tetap eksis melayani Tuhan. Luar biasa dipakai Tuhan, seolah-olah seperti itu, saudara. Ya, saya tidak hendak menghakimi mereka atau bagaimana, tetapi kita mau belajar pagi hari ini. Kita mau mempersembahkan mata kita, ya supaya kita bisa memandang orang lain dengan rendah hati. Sehingga saya juga bisa memandang orang lain dengan lemah lembut. Ya, saya tidak memandang orang lain dengan sombong. Oleh karena itu kita perlu setiap hari mempersembahkan mata kita. Kita perlu mempersembahkan mulut kita. Bukankah seringkali dari mulut ini ya dikatakan firman Tuhan dari lidah ini keluar pujian kepada Tuhan. Tetapi di saat yang lain dari mulut ini keluar kutukan, keluar caci maki. Ada orang-orang Kristen begitu di dalam situasi tenang baik, semua perkataannya baik. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi begitu dalam situasi yang buruk, kata-kata caci maki, kata-kata kebun binatang bisa keluar, saudara. Oleh karena itu kita perlu mempersembahkan mulut kita. Biarlah lidah bibir kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi lidah bibir seorang murid. Sehingga dengan perkataan kita dapat memberi kekuatan kepada orang-orang yang letih lesu. Bagaimana telinga kita, saudara, kita persembahkan kepada Tuhan. Seringkali di hari-hari ini, telinga kita mendengarkan hal-hal yang buruk terus mengenai COVID-19, mengenai apa. Terakhir begitu banyak, wah vaksin, telinga kita, tetapi mungkin telinga kita kurang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita seringkali senang mendengar gosip. Oleh karena itu, kita perlu mempersembahkan telinga kita seperti dikatakan firman Tuhan, ya biarlah telinga ini menjadi telinga seorang murid, telinga yang dengar-dengaran, telinga yang peka mendengar setiap pesan Tuhan yang disampaikan pada saat kita berdoa pagi hari ini. Ada yang perlu dicatat, kita catat, kita dengar, kita catat. Apakah Tuhan berbicara apa? Kita catat. Yang kedua, saudara, korban syukur. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, Tuhan minta kepada kita juga mempersembahkan korban syukur. Kalau tadi kita mempersembahkan semua bagian-bagian tubuh kita, ya saya ingat satu cerita ya dalam kehidupan saya sekitar 2 bulan yang lalu, ada bagian tubuh saya itu yang memerah, saudara. Memerah itu terus membesar. Ya, itu tidak sakit tapi makin membesar. Saya persembahkan setiap hari kepada Tuhan. Dan akhirnya sampai satu hari itu kemerahan itu hilang, saudara. Ya. Dan di saat ini juga yang kedua, Tuhan meminta kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu apa? Korban syukur yang ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya percaya setiap pagi kita datang kepada Tuhan di Mesbah Koramdeo ini. Mari saudara, seperti yang diajarkan oleh penatua, oleh Bapak Budi Setiawan beberapa hari yang lalu. Ya, kita belajar untuk 3B. Untuk kita apa, saudara? Bersyukur, berserah, dan bersyafaat. Ya, seringkali kita hanya pada saat kita datang di dalam Mesbah Koramdeo ini mungkin kita langsung bawakan doa-doa, mendoakan ini, mendoakan itu, mendoakan ini, itu. Nggak salah, saudara.
Tetapi alangkah baiknya ya setiap pagi ya di dalam suasana jujur, saya juga kadang-kadang ya kadang atau sering gitu ya. Jadi seringkali terkantuk-kantuk. Ya ada banyak 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 malam saya tidur terlalu malam. Ya bisa jam 1, jam 2 gitu mempersiapkan ini itu. Dan akhirnya dengan terkantuk-kantuk saya mengikuti mesbah Koram Deo. Dan saudara, Tuhan melihat mesbah hati kita, saudara. Altar hati kita Tuhan melihat. Apakah pada saat saudara kita semua pada saat bangun pagi hari ini atau setiap hari kita bangun pagi-pagi, apakah altar hati kita sudah siap untuk kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Apakah masih ada tuh hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita? Ya kita persembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Ya memuliakan namanya, memuji, bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Dia sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, Amsal 3 ayat 19, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi yang ketiga, korban yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah korban harta. Ya saya ingat di dalam masa beberapa belas tahun yang lalu saya dan istri ya mengalami masa-masa sulit di dalam keuangan, ya bisnis saya ya hancur. Jadi yang mengorbankan rumah, mengorbankan mobil, ya, mengorbankan keluarga saya sehingga begitu mengalami kesulitan, ya. Sehingga pada saat saya begitu Tuhan pulihkan sesuai dengan janjinya yang Dia sampaikan kepada seorang hamba Tuhan, saya dipulihkan, dikembalikan semua apa yang dulu hilang, mobil, rumah dan sebagainya. Ya, di situ saya belajar kepada Tuhan. Tuhan, setiap bagian dari hartaku, aku nggak punya banyak harta, aku nggak punya banyak uang. Terutama, saudara, ya seringkali di dalam gereja kita diajarkan bagaimana kita membayar perpuluhan. Ya, perpuluhan itu adalah seperti pagar yang memagari benih kita, ya tanaman kita, supaya tidak dimakan oleh belalang pelahap, oleh belalang pindahan, oleh belalang pengerip. Ya, oleh karena itu saya dengan istri waktu itu sepakat, kita punya uang atau tidak punya uang, kita cukup sebulan atau tidak cukup sebulan, perpuluhan itu harus dibayar. Dan itu saya juga belajar dari pemurid saya, ya, bahwa selalu di awal begitu menerima ya gaji, ya, atau sekarang saya tidak makan gaji, saya makan PK gitu, saudara. Ya kalau gaji kan nggak sehat gitu ya, membuat kita jadi banyak lemak. Ya. Jadi begitu menerima uang, saya langsung setia bayar perpuluhan, bayar dulu. Sampai suatu hari saya terpikir, saya pengen sekolah lagi untuk jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, untuk Engkau aku mau lakukan perpuluhan ini, kalau nggak dibayar dulu lah Tuhan 2 tahun gitu. Mungkin boleh lah ya Tuhan, supaya bisa meneruskan kuliah saya gitu ya. Tetapi hal itu menjadi suatu hal yang ketetapan. Ya. Istri saya pernah menegur saya, saudara. Kamu nggak pernah muji saya di depan mama saya. Hah? Kenapa? Ya, si Oktri, Rante, mereka puji istri mereka di hadapan mama, di hadapan mamanya gitu. Wah, saya nggak terpikir gitu. Tetapi saudara, saya punya istri sangat luar biasa. Pagi ini dia tidak bisa bersama-sama dengan saya bukan hendak memuji dia seperti apa, tetapi di dalam keuangan sudah diajarkan sedemikian rupa oleh orang tuanya gitu. Jadi kalau saya kan bisa penghasilan 1 juta, bisa habisnya 2 juta, saudara. Penghasilan 3 juta, habisnya bisa 5 juta, saudara. Tetapi istri saya dengan penghasilan 1 juta, dia bisa pengeluarannya bisa 900, saudara. Bisa 950 dan sebagainya. Hal yang luar biasa, yang puji Tuhan saya mendapatkan seorang penolong yang Tuhan kasih gitu, saudara. Haleluya. Nah, saudara, Tuhan minta kepada kita korban harta. Seringkali ada orang Kristen mengatakan bahwa, ya, aku persembahkan hidupku lah untuk Tuhan, semuanya lah. Tetapi kalau perpuluhan kan di perjanjian baru nggak ada. Itu kan perjanjian lama. Tetapi saudara, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa ya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau engkau bilang engkau mau mempersembahkan hidupmu 100% untuk Tuhan, tetapi kalau 10% uangmu saja saudara tidak bisa serahkan, berarti
ada hal yang aneh terjadi, saudara. Next. Nah, pagi hari ini, saudara, kita mau melihat diri kita sebetulnya, apakah kita sedang mempersembahkan mezbah, atau apakah kita sedang berada di panggung, saudara, hari-hari ini, di dalam kantor, dalam bisnis, bahkan di dalam mezbah Koram Deo ini, saudara. Dikatakan panggung membuat kita menuntut, tetapi mezbah membuat kita rela meletakkan. Dua panggung seringkali membuat diri kita menghirup pujian dan menikmati suara tepuk tangan. Tetapi mezbah sunyi dari gembira penghargaan. Ya, seringkali, maaf, saya jangan sampai ada satu orang pun di sini yang merasa tersinggung dengan ucapan saya. Seringkali tanpa sadar, ya, kita saling memuji satu dengan yang lain, saudara. Ya, pemimpin yang satu memuji pemimpin yang lain. Ya, bukankah itu akan menimbulkan sesuatu seolah-olah kita menghirup pujian? Wah, ego kita akan menjadi senang, saudara. Dan jangan-jangan, saudara, Tuhan tidak menyukai hal itu, saudara. Panggung mengerjakan sesuatu yang sesaat dan lalu hilang, tetapi mezbah mengerjakan sesuatu yang kekal. Panggung adalah suatu kebanggaan. Kita bangga dengan hidup kita, bisa melayani begitu aktifnya pagi, siang, malam. Tetapi mezbah adalah suatu ekspresi pengosongan diri dan ketaatan. Panggung selalu mendorong kita untuk berebut yang paling depan. Tetapi mezbah membuat kita bersedia berada di paling bawah untuk diinjak, supaya saudara kita bisa naik. Next. Panggung selalu menyediakan lampu sorot yang sangat terang, menyilaukan kemudian hilang lenyap tak berbekas. Tetapi mezbah adalah suatu titik sinar kecil yang kian lama, kian terang, namun akhirnya menjadi sulu yang sangat cerlang. Panggung adalah ekspresi bahwa aku bisa, aku mampu. Tetapi mezbah adalah ekspresi aku hanya hamba yang dimampukan. Saudara, saya hendak mengaku dosa, ya. Saya ingat dua hari yang lalu, hari Senin pagi, saya memimpin perjamuan kudus, ya. Lalu sekarang kan sudah dirubah, habis perjamuan kudus langsung doa berkat, doa ini ya, doa Bapa kami, saudara. Saya begitu semangatnya pada saat memimpin perjamuan kudus, saya doa, dan begitu doa Bapa kami, saudara. Saya di dalam hati saya ada satu perkataan begini, kamu kan udah biasa menyebutkan doa Bapa kami. Saya di dalam doa saya dengan istri, dengan anak-anak, dari sebelum ada mezbah Koram Deo, selalu kita kalau doa pagi-pagi kita menyebutkan doa Bapa kami. Jadi dalam hati saya pada saat itu, kamu udah biasa, udah nggak usah lihat lagi, udah sebutkan. Tanpa sadar, saudara, bahwa hati saya mengatakan bahwa aku bisa, aku mampu. Dan saudara tahu, saudara-saudara bisa tertawa kemarin 2 hari yang lalu, pada saat saya mengucapkan doa yang puluhan, ratusan kali saya sebutkan. Tetapi ternyata saya bisa blank, lupa bagian doa Bapa kami, ampunilah kami dari segala kesalahan kami, sebagaimana kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan saya bingung mau kemana itu setelah itu, saudara. Saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa. Aku nggak mampu. Aku hanya hamba yang dimampukan. Jadi ada bagian-bagian dalam kita harus serahkan kepada Tuhan. Bahwa kita hanya hamba. Kalau dalam Mazmur 73 ayat 2 dikatakan, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Kita ini, Tuhan, seringkali saya mengatakan ini salah satu ayat yang terbaik untuk saya adalah dalam Mazmur 73 ayat 22 ini. Aku seperti hewan, Tuhan, aku di dekatmu, tetapi aku mau terus berada di dekatmu, Tuhan. Panggung seringkali membuat kita merasa aku adalah yang terutama dan terpenting, tetapi mezbah membuat kita tersungkur dengan gemetar dan sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Next. Panggung adalah bau kedagingan yang menyengat dan akan tetap tercium walau terbungkus parfum yang termahal sekalipun. Tetapi mezbah adalah bau harum yang menetes keluar dari kedagingan kita yang diiris-iris dan diletakkan dengan air mata. Panggung adalah rumah bagi para bintang untuk beraksi, tetapi mezbah adalah tempat para hamba untuk mempersembahkan diri. Apakah saat ini kita sedang ada di panggung atau di mezbah?
saudara dan saya yang tahu. Tetapi biarlah pagi hari ini kita mau merendahkan diri kepada Tuhan. Ya, kita mau pagi hari ini betul-betul hari-hari kita, setiap hari, ya di Mesbah Koramdeo atau dimanapun kita berada, kita mau mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita terus di mata Tuhan itu kita adalah orang-orang yang memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada Pak Yongki. Oh, pada Pak Ingop, sorry, maafkan. Yes, thank you. Thank you Pak Budiman untuk sharing firman Tuhannya, prinsip-prinsip kebenarannya luar biasa. Saya tadi diberkati dengan apa yang disampaikan Pak Budiman ya, tentang ibadah sejati itu dibangun dari persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ada 3 yang saya catat, yaitu korban hidup, korban syukur, dan korban harta. Thank you Pak Budiman. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan, atau kalau misalnya mau di chat juga silakan. Nah, Pak Budiman sambil mungkin menunggu teman-teman menyusun pertanyaan. Thank you untuk 10 perenungan mengenai panggung dan mesbah, Pak. Itu sangat mendasar sekali, membuat kita merenungkan apakah kita sekarang dalam mesbah atau dalam panggung. Nah, Pak, saya mau tanya Pak Budiman, bagaimana caranya kita, kan mungkin ada beberapa dari teman-teman atau dari anak-anak Tuhan yang melayani dalam konteks pelayanan panggung, Pak, disorot banyak orang, diperhatikan banyak orang, tapi bagaimana caranya supaya kita juga tetap memiliki mindset bahwa itu adalah mesbah, bukan panggung, seperti yang Pak Budiman sampaikan. Jangan sampai kita pelayanan panggung, tapi hati kita terjebak dalam konsep panggung, Pak. Gimana caranya, Pak Budiman? Pak Budiman barangkali bisa sampaikan. Ya, saya beberapa tahun kan di gereja kan selalu dengan teman-teman kita melayani di panggung gitu ya, di panggung yang dengan sorotan lampu, dengan apalagi ibadah online kita syuting dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya itu apa yang kita lakukan sebetulnya tercermin di dalam hati, Pak Inggof. Jadi apa yang memang mungkin orang-orang yang pada saat itu datang, misalnya saya ya sebagai WL, saya misalnya luar biasa dipakai Tuhan. Padahal saya dalam hati saya ada satu kebanggaan gitu ya. Ya, yang tahu adalah tentu orang-orang yang juga pemimpin misalnya bisa merasakan. Yang terutama adalah orang tersebut, Saudara Pak Ingo. Jadi pada saat kita melayani itu, walaupun sorotan lampunya berapa ribu watt, tetapi kalau hati kita memang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu nggak ada masalah gitu loh. Ya. Dan itu memang konsekuensi kita, ya kita kan ada bagian-bagian pelayanan yang memang ada di atas panggung, atau ada yang di ruang doa, atau ada yang di mana gitu loh. Ya, tetapi yang penting adalah altar hati kita di hadapan Tuhan. Itu sih, Pak. Ya. Thank you, Pak. Berarti memang apapun aktivitas yang kita kerjakan, semuanya itu balik kepada hati ya, Pak Budiman ya. Pelayanan hati ya, Pak. Mau disorot, mau enggak, di ruang terbuka, ruang tertutup, doa. Ini pelayanan hati, pelayanan roh. Ya, thank you, Pak Budiman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah ada juga dari antara Bapak, Ibu, Saudara yang ingin bersaksi atau menyampaikan sesuatu yang Bapak Ibu Saudara dapatkan dalam hati, dalam yang Tuhan taruh dalam pikiran, dalam hati, yang Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan? Silakan jikalau ada, apakah tentang firman Tuhan pagi ini atau apa yang Bapak Ibu Saudara alami 1-2 hari belakang yang ingin Bapak Ibu Saudara sampaikan, supaya kami semua juga di sini bisa diberkati. Jikalau ada, silakan Bapak Ibu Saudara. Pak Budiman, pelayanan hati itu nggak gampang ya, Pak. Seperti tadi kita bicara korban tadi ya, Pak. Memang harus ada yang dikorbankan. Jangan sampai ibaratnya Tuhan yang harusnya menjadi yang terdepan, tetapi kita mengambil alih posisi Tuhan di depan. Pak Budiman bisa bagikan, Pak, selama ini jebakan-jebakan apa, Pak, yang seringkali kita jatuh dalam kegagalan kita mempersembahkan
diri kita sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan tadi, Pak. Dalam konteks apakah kita melayani, apakah dalam kita bekerja, seringkali jebakan-jebakan yang membuat kita gagal atau jatuh itu selama ini Pak Budiman lihatnya apa aja Pak biasanya yang Ya, ini kita ya itu menghalangi? biasanya cuma satu kata ya, biasanya ya, kesombongan, Pak. Jadi pada saat ya tadi kenapa saya sampaikan ya, makanya tadi mohon maaf saya jangan sampai ada yang tersinggung di sini, ya bukankah seringkali dalam tanpa sadar kita satu orang dengan yang lain ya, co-host atau host atau apa, kita saling memuji gitu ya, memuji. Nah itu akan menimbulkan ego kita, proud kita, dan tanpa sadar kita jangan-jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Itu sih Pak Ingo. Iya ya. Pertama karena apa? Tuhan seringkali berhadapan langsung dengan kesombongan, ya, dengan orang-orang yang tinggi hati. Betul juga Pak. Kita nggak bisa cegah orang juga untuk memuji misalkan ya, karena mereka mungkin diberkati atau apa. Yang bisa kita cegah respon hati kita. Nah itu dia. Jadi itu yang kita kan sadar. Ya Pak Indro, kita semua punya hati nurani. Kita tahu pada saat orang memuji kita, apakah kita senang dengan bangga, apakah kita serahkan kepada Tuhan, kita yang tahu. Kita yang tahu. Betul. Betul. Gitu, seperti itu Pak. Itu proses di bawah permukaan ya Pak. Orang lain lihatnya nggak kelihatan ya Pak. Nggak kita kelihatan. Sendiri dan Tuhan yang tahu. Ya. Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau memang ada yang perlu didoakan, ada yang ingin disaksikan atau ingin disampaikan, saya buka kesempatan buat Bapak Ibu Saudara sekalian bisa nyalakan mute-nya, di-unmute, dan kemudian bisa sampaikan kepada kami semua, atau yang butuh didoakan supaya teman-teman di sini di main room bisa doakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Oke Pak Budiman, saya tertarik dengan itu tadi Pak, perenungan mesbah dan panggung. Ini sebuah proses yang tanpa sadar ya Pak, kadang-kadang ya Pak. Ego itu masuk, itu kadang mengambil posisi itu, menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita, pikiran kita. Meskipun kita tahu kebenaran, lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Seringkali ya Pak, ego itu muncul dari awalnya kita memulainya sebagai mesbah, endingnya berakhir dalam sebagai panggung. Nah, bagaimana peran supporting system di sekitar kita, apakah itu juga sangat mempengaruhi Pak? Kita kan menghidupi gaya hidup kompak, gaya hidup komunitas. Apakah itu juga melatih kita untuk kita bisa memiliki mindset atau hati seperti hamba, hati yang benar-benar melihat bahwa kita harus mempersembahkan tubuh yang kudus. Nah, karena kan ini kan proses nggak mungkin semalam ya Pak ya. Ya, betul. Melatih diri itu sejauh mana Pak peran dari komunitas kompak dan juga gaya hidup kita Koramdeo seperti ini itu sejauh mana? Ya, jadi peran dari komunitas ya, kalau di kita kan komunitas sepakat itu memang sangat penting sekali gitu. Karena apa? Kalau kita berjalan sendiri pada saat kita misalnya dipakai tanda kutip, lagi dipakai Tuhan, kita menggebu-gebu luar biasa dan kita dipuji dengan kita khotbah yang hebat, kita mimpin lagu, kita apa dan sebagainya. Ya, kalau tidak ada komunitas, maka akan terjadi kejatuhan yang dia sendiri tidak bisa sadari. Ya, seperti tadi yang saya bilang, mertua saya dia bisa cerita hamba Tuhan ini pendeta ini. Tetapi kalau kita ada di dalam komunitas sepakat, ya kita bisa saling menegur. Ya, Budiman kamu sudah mulai agak ini loh. Kita menegur dan kita bisa menasehati dan kita bisa saling mendoakan. Ya itu perannya sangat besar sekali. Jadi memang tentu juga dengan mesbah Koramdeo ya. Seringkali kita begitu aktifnya kita berdoa di mesbah Koramdeo gitu kan. Tetapi ya saya dengar seorang hamba Tuhan mengatakan seberapa banyak pun kita berdoa, bahkan dengan istri misalnya kita berdoa berjam-jam, tetapi tetap dia bilang kita harus memiliki waktu pribadi berdua dengan Tuhan. Ya.
Yep, Jadi peran komunitas itu sangat penting sekali, kompak itu komunitas sepakat. Peran Korandea itu mesbah Korandea sangat penting. Tetapi juga ada waktu pribadi, kita mungkin nggak lama, 4-5 menit, 10 menit kita berdiam diri, nggak bisa minta apa-apa. Nanti Tuhan akan berbicara kepada kita. Demikian Pak Inggo. Yes, betul Pak, betul sekali bahwa memang ada bagian kita yang memang hubungan pribadi, keintiman dengan Tuhan itu memang yang sangat personal ya, dan yang sering kita sampaikan, kita dengar juga bahwa kita connect dengan Tuhan 24 jam. Amen. Nah, jadi memang itu akhirnya itu membentuk gaya hidup ya Pak. Kalau gaya hidup kan pasti 24 jam yang kita hidupi. Betul. Baik. Pak Budiman, apakah bisa Pak Budiman doakan kami semua, doa berkat, doa buat teman-teman yang di sini yang mungkin akan memulai aktivitasnya kembali dalam hari ini, apapun yang kita kerjakan, dan juga yang teman-teman yang lain yang mungkin masih di breakout room, Pak Budiman bisa doakan supaya Tuhan bekerja melalui kita semua, Pak. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami sudah merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami sudah berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kami, dan kami juga sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau terus mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan diri kami kepada Tuhan, di mesbah-Mu, di altar-Mu, Tuhan. Jangan kami Tuhan hidup di dalam suatu kebanggaan atau apa yang sudah Engkau beri itu menjadi milik kami Tuhan. Tetapi semua adalah milik Tuhan. Bahkan hidup kami sendiri Tuhan. Hati kami sendiri Tuhan. Engkau periksa. Semua partisipan, semua teman-teman tubuh Kristus yang ada pada saat ini, baik di ruang utama maupun di breakout room Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau menjamah hati kami untuk terus kami intim, dekat dengan Tuhan. Kami selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dimanapun kami berada, di kantor, di tempat kerja, di toko, bahkan di rumah, di dapur, apapun yang kami lakukan, Tuhan kami intim. Biarlah pagi hari ini turunlah Tuhan, pengurapan Roh Kudus-Mu atas kami sekalian Tuhan. Roh yang memberikan damai sejahtera, Roh yang memberikan sukacita di dalam hidup kami, Roh yang memberikan kekuatan penghiburan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami hari-hari yang sulit dalam hidup mereka, dalam ekonomi, keuangan, dalam masalah-masalah rumah tangga, konflik orang tua dengan anak, suami, istri Tuhan. Pagi hari ini kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami bawa padamu hati kami Tuhan. Biar Engkau pulihkan hati kami menjadi Tuhan hati yang murni di hadapan Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan menyelesaikan mesbah Korandeo pagi hari ini. Kami mau bekerja, kami mau beraktivitas, kami mau berbisnis, mau dagang, mau di rumah sebagai ibu rumah tangga Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu nyata atas kami Tuhan, dan Roh Kudus terus berbicara kepada hati kami. Biarlah kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan penuh semangat dan sukacita. Terima kasih, berkati semua para penatua kami, berkati para gembala kami, berkati Tuhan kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah turunlah berkat-Mu, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada pada kami semua Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.